ya Bapa, menurut kehendak-Mu terjadilah segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami, anak-anak Tuhan. Ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kami adalah seperti satu perhiasan perak yang diserahkan kepada seorang ahli yang akan mengukir hiasan itu dengan indah. Dan pada waktu dia mengukirnya, sang perak itu mungkin merasa kesakitan. Tapi kemudian setelah pekerjaan itu selesai, jadilah sebuah perhiasan perak yang sangat indah, yang kemudian digosok sampai mengkilat, sehingga bayangan sang pembentuk pengukir perak itu terlihat di piring yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat pembentukan Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin terasa sakit dan melelahkan, tapi Tuhan sedang bekerja, dan kami tahu hasilnya adalah sesuatu yang sangat indah. Terima kasih Bapak. Kami tidak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit pada hari ini, yang tidak bisa bersama dengan kami. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku itu. Bilur-Mu menyembuhkan mereka. Tubuh, jiwa, dan rohnya dibangkitkan, sehingga suatu waktu kami boleh beribadah kembali bersama. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pagi ini kita senang, kita berbahagia karena Tuhan masih berikan kita waktu yang indah. Kalau pada bulan-bulan yang lewat kita banyak diguyur oleh hujan, tapi sekarang mulai juga hujannya berkurang, bahkan kemarau sudah mulai di mana-mana. Tapi kita anak-anak Tuhan, mau hujan, mau kemarau, kita tetap bersyukur. Amin. Kami ada pertemuan di Yatim semalam, air tidak jalan, ya untung ada air di bak. Kita tahu sudah berapa hari air tidak jalan, tapi kita tahu walaupun begitu, Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Haleluya. Jadi hari ini saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang isi atau topiknya adalah pembentukan terus-menerus Tuhan dalam hidup umat. Bahwa umat Tuhan itu dibentuk terus-menerus. Seperti doa saya tadi yang tertulis di kitab Yeremia, dikatakan bahwa seorang pengrajin perak itu, dia mengerjakan piring atau hiasan perak itu dengan membakarnya dalam api, kemudian membentuknya, mengukirnya, dan sesudah selesai, lalu dia lihat bahwa pekerjaannya itu baik, dan dia gosok itu perhiasan perak sampai mengkilat. Dan saudara, kalau satu benda itu sudah sampai mengkilat, apa yang terjadi? Yaitu bayangan dari orang yang mengerjakan itu nampak di dalam benda itu. Amin saudara? Dia seperti cermin mengkilat. Demikian juga Tuhan menggosok kita, memoles kita, dan ada benda runcing di dalam tangannya dan ada martil di situ yang dia arahkan kepada
perak itu. Dan dia pukul. Dia membentuk bunga, dia membentuk hiasan-hiasan yang indah di situ. Dan pekerjaan itu tidak boleh separuh-separuh. Sebab kalau hanya separuh, itu benda tidak bisa berfungsi sebagai hiasan. Dan Tuhan mengerjakannya terus-menerus sampai selesai. Dan sesudah selesai barulah ditaruh barang yang mahal ini di dalam lemari hias yang juga mahal. Dan setiap orang yang datang ke tempat itu atau ke rumah itu melihat ada benda perak yang indah, dia terkagum-kagum. Dan dia lihat alangkah indah perhiasan perak. Luar biasa. Dipuji orang karena dia adalah hasil tempahan sang penempa yang sangat-sangat hebat dari sorga. Haleluya. Mari kita semua berdiri. Kita baca firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita baca berganti-ganti mulai ayat 10 dengan perikop di atasnya dasar dan bangunan. 1 Korintus 3 mulai ayat yang ke-10. Saya baca ayat yang ke-10 ini, perikop di atas dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekalilah pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya dapat, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan, dan bahwa Roh Tuhan diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia, sebab bait Tuhan adalah kudus, dan bait Tuhan itu ialah kamu. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah sering mendengar renungan atau khotbah tentang bait Tuhan. Pada zaman dahulu sebelum kedatangan Tuhan Yesus, bait Tuhan itu sudah ada di tengah orang percaya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyuruh melalui Musa untuk membangunkan sebuah tempat yang disebut kemah sembahyang atau tabernakel. Di dalam perjalanan itu mereka membawa peralatan-peralatan yang sifatnya mobilitas dapat dipindah-pindah. Seperti kalau orang berpesta, saudara lihat itu ya, ada dibuat tenda-tenda, ada besi-besinya, ada kemudian atapnya. Jadi setiap orang memesan tenda itu dibawa dengan mobil, dia sudah ada kerangkanya. Orang-orang itu sudah biasa.
cepat sekali. Mereka pasang tiang-tiang dan sambungkan tiang yang satu dengan tiang yang lain. Sebentar saja, setengah hari sudah jadi itu tenda. Bagus sekali. Nah, kira-kira seperti itulah bentuk atau sistem pemasangan dari tabernakelnya Musa. Ada tiang-tiangnya karena terbuat pagar dindingnya itu dari kulit ikan lumba-lumba supaya tipis, ringan dan mudah dibawa tetapi kuat. Ada tiang-tiang penyangga, dan kemudian setiap bangsa Israel berpindah itu dibongkar, digulung dan dinaikkan ke atas onta atau kuda, atau mereka gotong bersama-sama dengan gerobaknya. Lalu mereka berpindah ke tempat lain, dan kemudian di tempat itu juga mereka dirikan. Sifatnya sementara dan mobilitas. Tetapi di dalam ruangan-ruangan yang dibuat itu ada yang disebut halaman, ada yang disebut ruang suci, dan paling dalam itu disebut ruang mahasuci. Dan di ruang mahasuci itulah ditaruh itu yang namanya tabut perjanjian yang dibuat menurut teladan Tuhan, diperintahkan oleh Musa. Tabut perjanjian, tempat hadirat Tuhan hadir. Di situ juga ada tongkat Harun yang berbunga, dan di situ juga ada kerub, gambar dari malaikat, isi dari ruang mahasuci. Dan ruang mahasuci itu tidak boleh dimasuki sembarangan orang, hanya di dalam pesta tahunan, sekali setahun imam besar masuk ke situ. Dan kita tidak mempelajari tentang tabernakel sekarang, tapi kemudian kelanjutannya sesudah bangsa Israel mulai berdomisili dengan tetap dan merebut kota Yerusalem, akhirnya melalui Salomo anak Daud didirikanlah satu bait suci atau bait Tuhan yang permanen di Yerusalem. Dan bait suci itu dibuat sedemikian indahnya, ada kemiripannya dengan tabernakel, tetapi ini adalah bangunan permanen yang hiasan-hiasannya dibuat dari kayu penaga, namanya kayu yang paling mahal pada masa itu, dan banyak hiasan-hiasan itu terdiri dari emas dan perak. Jadi itu bangunan bukan main, looksnya penuh dengan ukiran-ukiran yang mahal. Dan disitulah umat Israel melakukan ibadahnya di bait suci. Tetapi saudara-saudara, bangunan itu pun hancur kemudian karena datang penjajah-penjajah dari luar, datang bangsa-bangsa besar menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan bait suci. Bahkan sampai sekarang di tabut perjanjian tidak diketahui kemana perginya, hilang begitu saja. Dia tidak tahu kemana. Jadi bait suci itu sudah hancur, dan kemudian pada zaman Nehemia dibangunkan kembali tembok-tembok Yerusalem, tetapi bait suci itu belum lagi selesai. Dan kemudian pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Roma datang menghancur leburkan dan memusnahkan kembali bait suci itu. Artinya apa? Bait suci yang dibangun manusia dengan susah payah, bait suci yang dibangun manusia untuk tempat beribadah, ternyata bisa dihancurkan oleh musuh. Musuh menginjak-injak bait suci itu, merampas tabut perjanjian, merampas seluruh emas perak yang ada di dalam bait suci itu, dan tinggallah puing-puing yang berserakan. Nah, saudara lihat mungkin di YouTube sering melihat bagaimana di Yerusalem orang-orang Yahudi pergi ke tembok itu, tembok rata apa namanya. Mereka meratap-ratap di situ, menangis mengenang kejayaan Salomo pada masa dulu. Dan bait suci sudah tidak ada lagi, yang ada hanya sepotong tembok yang tidak utuh, hanya sepotong tembok. Bukan tembok yang lengkap, saudara, ya. Sebagian kecil saja dari tembok itu. Dan kesanalah setiap tahun pada hari-hari raya tertentu orang-orang Yahudi dari seluruh dunia datang untuk pergi beribadah dan meratap
Apa yang mereka ratapkan? Tuhan, kembalikanlah kejayaan Salomo seperti pada masa lalu. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang diajarkan Yesus, tentu berbeda dengan apa yang diyakini oleh umat Israel. Sebab apa? Tuhan tahu bahwa bangunan apapun yang kita bangun di dunia ini itu akan hancur. Hancur sendiri atau dihancurkan oleh musuh di dalam peperangan. Walaupun tidak dihancurkan dengan sengaja, dia akan hancur sendiri, mengalami pelampukan, keropos dan roboh sendiri. Banyak itu rumah-rumah yang ditinggalkan, tidak ditempati, dan dia roboh sendiri, lumut-lumut tumbuh di situ dan akhirnya menjadi lapuk. Batunya pun diambilin orang satu-satu, akhirnya tinggal puing-puing. Nah, saudara-saudara perhatikan, itu sebabnya pemazmur itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berdiam di dalam bangunan yang didirikan oleh tangan manusia. Dan Yesus mengajarkan kepada kita umat Kristen berikutnya bahwa Tuhan juga sedang membangun sebuah bangunan, tapi bukan bangunan jasmani, melainkan bangunan rohani. Amin, saudara. Nah, bangunan rohani beda dengan bangunan jasmani. Bangunan fisik itu terdiri dari semen, terdiri dari batu bata, besi-besi, dan peralatan lainnya. Ya, ada sengnya, ada tripleknya, ada apa semua, sehingga bangunan itu menjadi lengkap. Dan orang membangun itu, saudara. Gereja-gereja mulai dari abad pertama sesudah mulainya kebangkitan agama Kristen pada tahun 320 Masehi, Kristen berkembang di Eropa. Kristen menjadi gereja yang dihormati. Dan kemudian orang-orang kaya, para bangsawan menjadi pengikut Kristus. Karena mereka banyak uang, lalu mereka mulai membuat simbol-simbol kemegahan. Sehingga apa? Eropa itu dipenuhi dengan bangunan-bangunan gereja yang super indah dan super megah. Saudara, karena orang kaya sudah ada di situ, bangsawan mereka punya uang. Mereka bilang istana kami saja megah seperti itu. Istana kami luar biasa luasnya. Masa rumah Tuhan harus jelek? Karena dorongan hati dan uang yang banyak, mereka mulai membangun kastil-kastil besar. Ya. Makanya di Vatikan itu yang namanya Basilika Santo Petrus, itu bangunan yang luar biasa besar dan megah. Saya hanya melihat di film, saya melihat hanya di YouTube, tapi Joel sudah pernah datang dan berjalan-jalan ke sana ke Vatikan. Dan dia cerita kepada kami, Pak, kalau kita lihat Basilika Santo Petrus itu di YouTube atau di TV, tidak semegah kalau kita sendiri hadir di situ. Megah sekali, besar sekali, dan tiap hari ribuan orang datang ke sana. Jadi bayangkan, itu adalah satu objek turis yang mendatangkan uang sangat banyak bagi Vatikan. Hanya dari turis saja. Saya sudah melihat, saudara, di Pulau Bali. Di Pulau Bali itu turis tiap hari ramainya bukan main sebelum Covid. Dan kita bisa bayangkan ya bahwa dari pariwisata itu Bali itu sangat makmur. Ya, ekonominya bertumbuh. Karena apa? Dolar masuk setiap hari. Nah, bayangkan pastinya gereja Katolik begitu kayanya dengan banyaknya kunjungan wisatawan ke sana. Makanya gereja Katolik itu di mana-mana kan nggak ada yang kecil kan. Karena mereka gereja dunia itu bantuan dari Vatikan ke seluruh dunia. Ya, coba lihat. Ya kalau saya nggak salah itu di Jakarta juga ada satu gereja itu, gereja yang gede sekali dekat berhadapan itu dengan Masjid Istiqlal. Ya, gereja itu juga megah sekali. Ya di Indonesia. Nah, saudara-saudara, tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Sejarah membuktikan
pada 50 tahun belakangan, gereja-gereja itu mulai ditinggalkan oleh umat. Gereja-gereja itu kosong, gereja-gereja itu dijual, gereja-gereja itu tidak lagi didatangi oleh umat. Menjadi bangunan yang mengerikan. Bangunan kuno yang tidak terurus karena tidak ada lagi dana untuk merawatnya. Tidak ada lagi orang-orang yang mau menjadi pastor. Tidak ada lagi orang-orang yang mau menjadi pelayan Tuhan. Sehingga bangunan itu pun sulit untuk dirawat. Dan akhirnya, saudara, sangat-sangat menyedihkan. Gereja itu dibeli oleh orang Arab yang kaya-kaya dan menjadi masjid. Itu fakta. Saya nggak berani ngarang-ngarang cerita di sini. Saudara sudah boleh buka Google. Gereja-gereja yang megah itu dirobak dari masjid. Ya. Pada tahun 70-an hanya ada 2 masjid di Perancis dan sekarang ada 700. Hampir di semua negara Eropa gereja itu. Lalu kesimpulan kita apa? Bangunan tidak menyelamatkan. Bangunan itu hanya simbol mati yang harus kita bangun. Sebenarnya bukan bangunan fisik, tapi bangunan yang ada di dalamnya. Orang yang percaya kita. Haleluya. Ya. Makanya dikatakan oleh Paulus, setiap orang membangun, hamba-hamba Tuhan membangun. Apa yang dibangun? Bukan rumah, bukan gereja, tapi Paulus mengatakan, aku adalah seorang ahli bangunan. Amin, saudara. Benarkah dia ahli bangunan? Saya tanya, benarkah insinyur sipil dia? Tamatan dari USU, atau tamatan dari Cambridge, tamatan dari Harvard, atau dari University of Jerusalem? Tidak. Dia adalah seorang penjala ikan. Gak ada hubungannya dengan bangunan. Tapi kok sombong sekali dia berani menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang ahli bangunan. Apakah Paulus ini seorang pembunuh? Jelas dia bukan insinyur, tapi coba saudara lihat di itu tadi di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ya. 1 Korintus pasal yang ketiga itu ayat 10. Tolong satu orang baca dengan suara yang kuat, berdiri. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Iya, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Wah, dia tahu kenal dirinya. Saudara-saudara, saya ingatkan saudara, kalau engkau suka belajar dan engkau mau mendalami satu ilmu, engkau akan punya rasa bangga pada diri. Ya, kenapa? Engkau cari orang. Kalau kita punya satu keahlian, orang cari kita karena orang tahu kita mampu melakukannya. Dan karena seringnya kita dipanggil orang, ya. Tapi kalau ada perlu-perlu selalu panggil Pak Sitorus, dia ahli di dalam bidang besi, membuat pintu dari besi, membuat jendela dari besi. Banyak orang yang pandai bekerja sebagai tukang besi. Tapi kalau saya lihat pekerjaannya Pak Sitorus itu beda. Kerjanya sangat rapi dan halus. Mengeceknya juga rapi, bersih.
Sehingga kalau kami perlu-perlu, kami nggak perlu lagi panggil orang lain, karena Pak Paulus itu ya kapasitasnya sudah kita akui, mampu. Makanya kita serahkan pekerjaan kepada dia, ya udah kerjakan beres. Karena dia memang ahlinya. Nah, kalau seorang ahli mengerjakan sesuatu, saudara, kita percaya dia juga bangga. Dan dia tahu mungkin harganya pun agak mahal dikit. Karena apa? Kualitas kerjanya terjamin. Nah, Paulus dia tahu dirinya. Aku bukannya seorang penangkap ikan lagi. Aku adalah seorang yang sudah dipanggil oleh Yesus. Aku belajar dari Yesus. Aku tahu apa yang diajarkannya. Dan kalau aku mengajarkan kepada kalian, aku pasti tidak keliru. Amin. Ini Bapak Mercy suka belajar dengan saya di sini hari Sabtu, kadang-kadang hari Kamis, ya. Saya katakan, aku guru, aku ngerti apa yang kuajarkan. Amin, saudara. Harus ngerti dong. Seorang pemimpin itu harus cakap. Tapi menjadi pemimpin itu harus mencakapkan diri. Ya. Sedangkan beribadah aja dikatakan Rasul Paulus kepada Timoteus, latihlah dirimu beribadah. Ibadah aja kok dilatih. Semua orang bisa beribadah kok. Kok dilatih? Latih dirimu beribadah. Kabar latih aja semuanya itu terbatas kegunaannya. Tetapi ibadah itu berguna untuk kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang. Waduh, dia punya alasan yang sangat tepat. Kenapa beribadah harus dilatih? Banyak orang yang nggak tahu cara beribadah. Dia anggap kalau sudah ke gereja ibadah itu, tidak. Dia anggap kalau dia sudah berdoa ibadah itu, tidak. Belum tentu. Dia anggap kalau dia sudah pergi ke persekutuan doa ibadah itu, belum tentu. Belum tentu. Makanya supaya mendapatkan hasil dari ibadah yang benar, latih dirimu. Haleluya. Berdoa pun harus dilatih. Mendisiplin diri untuk berdoa. Mendisiplin diri untuk membaca 1 atau 2 ayat. Mudah tak itu? No. Anda tidak melatih dirimu, omong kosong orang mau membuka kita. Omong kosong. Saudara boleh satu kali bikin survei ke seluruh orang Kristen yang Anda kenal. Tanya mereka, Amang, Inam, Namburu, Tulang, 3 ayat dosa dari bijahamu kita. Ya, saya pastikan 97% mengatakan dan dia luka. Makanya saya sudah berpengalaman sering-sering datang ke rumah jemaat, ambilkan dulu amal Alkitab. Ada Alkitab. Tapi Alkitabnya saya tanya, udah berapa tahun ini amal Alkitabnya? Oh, sudah lebih 10 tahun. Tapi masih baru ya, masih wangi bercetakan, masih bau catnya. Kenapa ya? Tidak pernah dibuka. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Amin. Apalagi mengejar hal-hal yang Tuhan. Tak ada yang mudah. Jadi jangan anggap hidup ini mudah, sepele, tidak. Nah, itu sebabnya Paulus katakan, aku seorang ahli bangunan yang cakap. Dia tahu teologi Kristen. Dia tahu ajaran yang benar dari Yesus. Kenapa orang dia pernah ketemu sama Yesus kok? Di alam roh. Dia buta selama 3 hari itu. Apa yang terjadi waktu dia buta? Dia bicara dengan Yesus. Marah, Anda harus belajar bicara dengan Yesus. Ya, cara. Dia mau dengar atau dia tidak dengar. Jangan saja. Haleluya. Ya, berbisik. Bisa saja saudara bicara melalui nyanyian bersenandung. Ya. Kita nyanyikan Yesus baik. Yesus baik. Aku percaya kepada ya. Engkau ada Tuhan di setiap musim hidupku. Enak kita nyanyi pelan-pelan. Cuma kalau saudara punya handphone,
ke kamar mandi bawa itu handphone, ya. Kemudian kita putar lagu-lagu rohani. Saya sering dengar kalau anak-anak ini mandi, pada nyanyi lagu-lagu rohani. Lalu saya sama-sama jalan dengan Bapak Mercy, selalu hidup gitu. Dengan Landry juga, selalu kita dengar nyanyian pujian. Jadi di dalam kendaraan itu apa aja roh pujian ada. Tuhan pasti sayang kepada kita. Amin, saudara. Itu yang penting. Melatih diri untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan kita sebagai manusia. Tapi diingatkan oleh Paulus bahwa dia seorang ahli bangunan dan kemudian juga banyak orang lain yang akan melanjutkan pekerjaan itu. Untuk gereja yang hidup pada masa Paulus, dia sudah tulis surat-suratnya kepada jemaat-jemaat. Saudara kalau perhatikan surat kepada Efesus, kepada Galatia, kepada Korintus, kepada Filipi, ya, surat itu kan surat-surat teologis itu semua. Pesan-pesan rohani yang harus dimengerti dan ditaati oleh gereja. Jadi kalau saudara baca surat-surat itu, kita akan tahu inilah pemikiran-pemikiran Yesus yang diadopsi oleh Paulus dan dibagikan kepada gereja. Amin, saudara. Ya. Jadi seseorang yang Kristen matang itu dia mengerti kemampuan dan kapasitasnya itu sama dengan seorang pendeta. Mestinya ya itu seperti dikatakan menulis surat Ibrani. Ya. Kalau melihat dari waktunya, kalian ini semua sudah jadi guru ini, katanya kan. Tetapi ternyata kalian masih menginginkan apa? Susu, apa itu? Makanan yang lembek seperti bayi, yang belum meningkat masih makan minum susu terus. Apa itu nama susu bayi? Ya, minum susu bayi terus. Nah, kekuatan apa yang bisa didapatkan dari susu bayi? Itu cocok untuk anak umur 1 tahun ke bawah. Tapi sesudah 1 tahun ke atas, anak-anak harus mulai makan nasi. Oh, enggak, nangis terus dia. Karena apa? Susu itu kan tidak maksimal mengenyangkan. Lalu orang tua kasih dia lah bubur maizena, kasih bubur beras, kadang-kadang nasi yang digiling. Nah, waktu ada bayi kami di sini dulu kami pinjam sebentar, datanglah Mama si David di blender lah itu nasi. Wah, dia makan nikmat. Sedikit dia makan langsung dia berhenti kenyang. Karena apa? Itu makanan padat. Amin. Tapi kalau susu dia terus mau, tidak kenyang-kenyang. Nah, saudara, kita juga perlu makanan keras, jangan yang lembek-lembek terus. Amin. Jadi kalau pendetamu khotbahnya agak keras, ya itu makanan harus berubah dong. Supaya gigimu yang sudah ada itu ya jangan makan bubur terus. Sudah ada geraham berarti sudah bisa makan daging. Betul nggak? Sudah ada geraham atas bawah sudah bisa makan tulang ayam. Keretek. Ayam itu kan bisa dimakan itu sampai ke tulang-tulangnya digigit pangkalnya itu kan enak. Tapi gigimu harus kuat. Kalau nggak ada gigi ya udah bisa luka itu gusi. Betul nggak? Jadi pertumbuhan itu membuat suatu pertumbuhan rohani di dalam diri seseorang sehingga meningkatkan kemampuan dan kecerdasan mereka. Kecerdasan rohani. Nah, saudara, perhatikan ya. Sesudah Paulus akan ada lagi ahli-ahli bangunan yang akan melanjutkan pekerjaan bangunan itu. Paulus dan teman-temannya rasul-rasul kan pada meninggal semua. Muncul lagi murid-murid yang lain dan melanjutkan pendidikan kepada gereja, mengajarkan teologi, dogmatika dan apa yang diajarkan Yesus tentang kerajaan surga. Tapi ada juga guru-guru ini yang tidak berdasarkan apa yang diajarkan semula. Amen. Karena mereka kan punya pikiran masing-masing. Mereka punya ide masing-masing, dimasukkan pikiran-pikiran mereka yang akhirnya merusakkan ajaran yang benar itu. Muncullah Advent, muncullah
seksi Jehovah, muncullah segala sekte, beribu-ribu sekte yang aneh-aneh. Itu sebabnya gereja yang baik itu dia selalu mengatakan gereja kami ada Alkitabiah. Apa maksudnya Alkitabiah? Yang ada di dalam Alkitab cukuplah bagi kita. Ada amin? Jangan lagi ditambah-tambah dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita yang lain. Jangan lagi ditambah-tambah dengan pengalaman-pengalaman seorang hamba Tuhan. Ya. Karena dulu kami juga waktu di lorong gini itu sering ada tamu dari luar, tamu dari Amerika, tamu dari Selandia Baru, dari Kanada, ya. Dan banyak yang aneh-aneh. Ada yang pendeta ini yang suka mendorong-dorong kepala orang. Ya. Pernah lihat? Mari ke depan, siapa yang sakit, saya doakan. Semua orang ditodorong kepalanya. Saudara yang nampung di belakang. Entah bagaimana pula kawan ini jatuhkannya badannya, ditengok saudara menampung di belakang. Jatuhlah bergelimpangan semua. Ya. Kalau anak-anak gadis yang roknya pendek pun sibuk lah mencari kain untuk menutup. Kan kacau. Ya. Dan pergi dia semua pendeta ini jadi pendeta DD semua. Pendeta dorong-dorong. Bukan SPD. Ya. Pendeta si dorong-dorong. Semua didorong-dorong orang. Yang nggak mau dipaksa, dorong terus. Ya udah dia didorong, ya jatuh sendiri. Nah ini nggak ada dorong-dorong di dalam kita. Makanya boleh pikir yang begitu. Jemaat pun menjadi jemaat si dorong-dorong. Wah dia merasa dia sudah penuh Roh Kudus. Mari berdoakan, dia sendiri didorong-dorong. Saya ketawa dalam hati. Itulah orang yang tidak mempunyai komitmen tentang pemahamannya dalam Alkitab. Gak ngerti. Ada lagi satu pendeta khotbahnya bagus sekali. Kemudian akhirnya dibilang, ada seorang pendeta di Amerika namanya William Branham. William Branham ini adalah seorang nabi pada zaman akhir ini. Dia karunia begini. Dia mengetahui apa yang terjadi di Eropa pada waktu dia ada di Amerika. Diceritakan ujung-ujungnya ceritanya William Branham melulu, bukan lagi Yesus. Boleh ada kesaksian seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi itu kan Tuhan yang memberikan, Roh Kudus yang memberikan. Jangan dia yang menjadi pusat pekabaran Injil. Jangan dia yang ditonjolkan, jangan dia dikatakan nabi. Jangan diganti Yesus itu. Dan saudara-saudara, ada lagi di Afrika itu pendeta. Kalau orang Afrika ini kan seperti orang apa ini? Seperti orang yang mau saya katakan orang Karo. Di tanah Karo itu kan perdukunan kuat sekali. Jadi pendeta yang hebat itu adalah pendeta yang bisa menyembuhkan, pendeta yang bisa mengusir setan. Nah itu baru pendeta. Kalau cuma pandai ngajar aja dia, bukan pendeta itu katanya. Cuma ngomong aja dia. Tapi kalau ada puasa, orang yang sakit, kerasukan setan, didoakan, setannya lari. Nanti orang datang berbondong-bondong. Karena apa? Pengaruh dari hadat Tuhan. Pengaruh kuatnya di situ agama Hindu dulunya. Ya kan orang Karo itu aslinya sebetulnya kan orang dari India itu. Marganya ada Brahmana, ada Cholia, ada segala macam itu kan. Makanya kalau yang kulit-kulitnya gelap itu, ya seperti Bapak si Mercy, ya, itu biasanya dari India ini. Bapak Mercy mungkin ada juga dari India. Ya, makanya Brahmana itu kan imamnya orang apa? Cholia, Mediala itu kan bukan nama Indonesia, itu nama dari India. Makanya pengaruh Hindu itu kuat dengan apa? Dengan mistik. Di Bali itu saudara, itu kuat mistiknya. Mereka menyembah apung segala macam, ya, kuat mistik. Nah, karena itu sesudah mereka Kristen, mereka tetap jadi Kristen mistik. Jadi yang hebat itu adalah yang melakukan mujizat. Dan akhirnya apa? Dari Afrika seperti itu. Oh, ada yang waktu Reinhard Bonnke menghidupkan orang mati. Oh, banyak pendeta yang terinspirasi. Waktu Reinhard Bonnke mengadakan KKR jutaan orang hadir, ratusan ribu lagi, jutaan. Sesayap-sayap mata memandang manusia di lapangan, di sana kan lapangannya luas. Sesayap-sayap mata memandang manusia. Karena apa? Reinhard Bonnke menghidupkan satu pendeta yang mati kecelakaan, panitianya itu.
Sudah mau dikubur, tapi dibilang istrinya jangan. Tuhan bilang sama saya jangan. Dan akhirnya Reinhard Bonnke datang dan berdoa supaya dia itu hidup kembali. Jadi dia ingin terkenal. Dan kemudian dia bikin trik-trik. Apa triknya? Hidupkan orang mati juga. Dibuat orang itu dibawa ke sana pakai peti sudah mati di dalam nama Yesus. Hidup dia. Ada yang sudah bengkok-bengkok gini. Di dalam nama Yesus diluruskan. Lurus dia. Tahu-tahu ya sudah dia begitu terkenalnya, tahu di kota lain ada orang yang pernah ngikut kekaitnya juga. Bawa orang mati lagi, bawa orang yang bengkok lagi, bawa orang yang tangannya bengkok lagi. Dihidupkan, disembuhkan, diluruskan tangannya. Ternyata orang itu yang kemarin itu mati di sana, udah hidup mati lagi. Rupanya tak pakai obat bius dibuat kan, tidur lagi dia, hidup lagi. Jadi berkali-kali dia mati, berkali-kali hidup. Karena apa? Itu adalah trik penipuan. Amin. Terbongkar, sudah sempat ngetok dia. Hati-hati kita yang bertuhan. Amin, saudara. Karena itu kita dibangun oleh firman melalui hamba-hambanya. Saudara-saudara, saya bukan sembarang khotbah. Saya membangun jiwa-jiwa itu menjadi suatu rumah rohani di mana Roh Kudus berdiam. Hamudu bagas joro di debata, jala todine di bata paringanan di bawah. Makanya saya sampaikan, saya khotbah di mana-mana, selalu saya bilang, saya nggak percaya kalian itu bisa dibangun kalau beribadah saja, cara ibadah saja kalian belum terlatih. Ya, saya ingatkan saudara, kalau kita sudah beribadah, masuk di dalam rumah Tuhan, jangan lagi ada yang keluar masuk. Ya, jangan ada lagi yang keluar masuk kecuali entah muntah, ya, air ludahnya nggak bisa ditahan. Itu pun kalau boleh bawalah satu tangan, kalau boleh. Sebab apa? Kalau saudara bergerak di situ, saya terganggu. Dan kalau saudara bergerak di situ, yang lain-lain juga terganggu. Perhatikan, ya. Dan iblis masuk. Makanya saya nggak habis pikir. Dulu waktu saya melayani di sana, di Padang Bulan sana, yang kita layani orang-orang stres. Oke lah kalau orang-orang stres namanya kita khotbah, dia jawab-jawab di situ. Kalau saya bilang dalam nama Yesus, puasa setan kita kalahkan. Datang dia jawab dalam nama Yesus, puasa setan kita kalahkan. Saudara percaya Yesus berkuasa? Saudara percaya Yesus berkuasa? Jawabnya, ya saya tahu itu iblis. Saya bilang, nyai kau iblis. Itu jawab juga, nyai kau iblis. Jadi orang gila yang dilayani, oke. Tapi yang paling mengerikan saudara, bukan orang gilanya. Kalau orang gila itu saya harap maklum lah. Cucunya aja ada 2 orang sudah umur 4 tahun, ya 6 tahun. Lari-lari keliling waktu ibadah itu. Lari-lari naik dia ke atas. Keliling. Saya sedang khotbah. Saya tahu ini Pak Ginting ini mudah tersinggung. Nanti kalau saya tengking itu cucunya bisa saya nggak diundang lagi khotbah ke situ. Tapi saya sebenarnya nggak persoalan mau diundang mau nggak diundang. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus kasih saya hikmat. Lalu saya bilang, anak-anak, jangan lari-lari, ya ini kita ibadah. Berhenti dia sebentar, duduklah dia dekat opungnya. Saya lanjutkan khotbah saya, sebentar dia lari-lari lagi. Dan opungnya itu tidak sedikit pun menegur cucu-cucu. Di situ ada orang tua, di situ ada pekerja-pekerja. Tidak satu pun menegur. Saya katakan, pasti Tuhan tidak ada di gereja. Semenjak itu saya tak mau lagi.
Amin. Jangan main-main, latih dirimu berbalik. Jadi sebelum mulai ibadah, yang mau ke kamar mandi, itu kami bicarakan tuh rapat kemarin. Ya, saya tahu orang Batak, orang Karo, kalau untuk adatnya dari subuh hari sampai malam mereka paham hadir. Ya. Saya untuk pernikahan anak kami ini mulai dari jam 5 pagi sudah bangun. Ibu-ibu sudah pergi ke sawah. Ya,